akan menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan, bukan menegangkan, bukan menakutkan, tapi menyenangkan bagi anak-anak. Itu yang sukar, tapi kalau dilakukan dengan senang, anak-anak pasti akan mencoba untuk mengerjakan. Mudah, tetapi kalau tidak menyenangkan, anak-anak pasti malas mengerjakan. Seru sih, seru. Ya tambah tahu tentang ekosistem aja. Saya kira mau nggak mau itu menambah budi pekerti. Karena apa? Di sini tersisip include budi pekerti yang bagus karena toleransi. Jangan sampai tidak toleransi atau intoleransi. Nah, di sini harus kita pupus. Ya menurut saya ini mungkin nanti bisa meningkatkan toleransi antar satu sama lain. Kelompok satu sama lain itu harus saling menghargai. Nah, yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan Project Based Learning ini untuk siswa-siswa di SD Marzuki? Untuk kegiatan dari teman-teman mahasiswa APMI yang berorientasi pada Based Learning ini sungguh sangat membantu kami dalam meningkatkan semangat belajar anak-anak, karena memang sekarang dengan cara Based Learning ini menuntut dari kami para guru harus kreatif. Maka dengan kehadiran teman-teman dari mahasiswa ini mungkin kami menjadi inspirasi, masukan dari kepada Bapak Ibu guru, dan nanti bisa mencoba untuk mengambil contoh seperti ini, sehingga nanti akan menjadikan siswa itu lebih mereka semangat dalam belajar, senang dan semangat dalam belajar. Itu yang paling yang paling menyenangkan bagi kami, masukan yang paling bagus bagi kami. Kalau dari Bapak sendiri mungkin ada masukan yang bisa disampaikan supaya kegiatan kami ini lebih menarik untuk anak-anak ya Pak? Oh ya, kalau yang saya lihat tadi sudah cukup bagus. Saya mungkin nanti proyek ini atau mungkin program ini mungkin tidak hanya sekali dalam setahun, atau mungkin lebih banyak mengenangkan pada anak-anak sejak dini, sehingga menanamkan model pembelajaran seperti sejak dini akan lebih bagus. Yang kedua, bagi panjenengan semuanya, untuk teman-teman dari ADMI kan juga memperkenalkan untuk anak-anak. Pengalaman sekian puluh tahun yang lalu anak kami sudah diajak ke sana juga. Kalau tidak salah 2 kali kami itu diundang ADMI untuk memperkenalkan, ini loh ADMI seperti ini media dari ADMI untuk memperkenalkan pada anak tentang teknik sejak dini. Apalagi untuk yang sekarang ini sangat dibutuhkan sekali tentang teknologi, pengenalan teknologi sejak dini yang bagi kami dari sekolah dasar ini mungkin sangat terbatas. Nah, dengan kehadiran teman-teman mahasiswa ini mungkin menjadi inovasi dan juga masukan bagi kami untuk menanamkan padanya lebih dini tentang teknologi. Berarti lebih banyak disampaikannya itu, maksudnya lebih ke itu ya Pak, perbanyak seminarnya kayak gini tuh. Seperti itu, karena dengan kegiatan seperti itu anak-anak kan tertarik. Kalau misalnya dalam bentuk pembelajaran di kelas tanpa dengan adanya kegiatan-kegiatan itu kan anak-anak cepat bosan. Tapi dengan kegiatan-kegiatan itu, belajar sambil bermain, dia akan menemukan sendiri, mengeksplor sendiri dengan kerjasama dengan teman-temannya. Apalagi nanti kalau diberi kesempatan untuk membuat sebuah kesimpulan dan nanti dari hasil kerja mereka itu sangat bagus. Yang sekarang ini anak-anak butuh pemahaman penalaran yang lebih banyak tentang proses pembelajaran itu. Nah, kesempatan seperti tadi itu kan banyak memberi kesempatan pada anak-anak, tidak banyak ceramahnya, tetapi anak-anak disuruh mencari sendiri, sehingga menemukan sendiri dengan senang hati mereka membuat sebuah kesimpulan dari hasil kerja mereka, dan itu menjadi kepuasan tersendiri. Dan pasti itu akan menjadi basic bagi anak-anak untuk nanti ke depan bagaimana untuk menempuh pendidikan itu. Kerjasama, kemudian penemuan itu ternyata sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Untuk harapan Bapak setelah dinamika Project Based Learning ini, kedepannya apa Pak? Harapan untuk anak-anak itu Pak? Untuk anak-anak kami harapannya ya semoga termotivasi dengan proses Project Based Learning dari teman-teman ini, dan juga guru-guru kami pun juga akan termotivasi. Ternyata kalau proses pembelajaran seperti ini menarik bagi anak-anak dan sangat efisien ya tentunya. Dengan proses seperti itu
bagi anak-anak punya kesempatan untuk mengekspor dan bekerja sama, dan nanti akan menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan, bukan menegangkan, bukan menakutkan, tapi menyenangkan bagi anak-anak. Itu yang sedang kami. Ya, jadi begitu ya Pak. Berarti bisa ditarik kesimpulan dari proyek ini anak-anak bisa senang, bisa excited, Ya. bisa menikmati pembelajaran, Ya. walaupun itu ya sedikit sukar tapi masih bisa lah. Sukar, tapi kalau dilakukan dengan senang, anak-anak pasti akan mencoba untuk mengerjakan. Mudah, tetapi kalau tidak menyenangkan, anak-anak pasti malas mengerjakan. Itu memacu anak-anak itu lebih kritis. Kritis, kreatif juga tentunya. Yes. Pak, saya ucapkan terima kasih kepada yang di sini yang sudah berkenan mengunjungi kami dan juga menularkan pada adik-adik tentang penemuan jasa edukasi tentang teknologi. Tadi temanya sangat menarik tentang bagaimana memperhatikan lingkungan hidup sesuai dengan sini sekolah kami juga. Terima kasih. Terima kasih Pak kalau waktu saya. Terima kasih Pak. Bahwa implementasi toleransi dalam seni rupa dalam itu seni tuh rupa. apa ya. Pak? Ya. Menurut hemat saya selaku pendidik, yang dinamakan toleransi itu intinya kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Itu satu. Lah, menghargainya yang bagaimana, kita tinggal menarik ke sisinya. Kita bicara sisi agama, yaitu nanti tentang segi keagamaan. Misalkan kalau dari sisi religi, ya kita harus menghargai tanpa memandang bulu bahwa kamu memeluk agama A, B, C, itu bagi kita harus kita lepas. Kita harus sama-sama mengangkat atau istilahnya saling menghormati, menghargai. Jadi kita tidak memandang itu. Yang berikutnya dari sisi status. Status itu bisa status ekonomi. Kita juga mengajarkan pada anak bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya, menengah, dan yang miskin. Dan yang ketiga juga kita harus bertoleransi. Di sini SMA Negeri 9 Surakarta ini jumlah siswanya kurang lebih 1.600 siswa di sini. Tapi khusus di seni lukis, ya, seni lukis itu kita hanya menerima satu kelas. Jadi kelas 1 satu kelas, kelas 2 kelas, kelas 3 itu satu kelas. Jadi 3 rombel. Nah, di sini kebijakan dari pemerintah itu harus menerima sekolah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kan mengenai implementasi ya. Nah, ini ada lagi terkait project based learning. Nah, dengan adanya toleransi project based learning yang dituangkan di gambar. Nah, itu tuh baiknya kan dilanjutkan kah Pak, atau udah cukup sampai sini atau gimana, atau mengganggu dalam pembelajaran atau gimana nih menurut Bapak? Nah, alhamdulillah untuk pemberian materi untuk pemateri project based learning, dan apalagi kaitannya dengan temanya toleransi ya. Lah, ini bagus sekali, saya senang. Khususnya di jurusan seni rupa memanglah itu penting sekali. Mengapa saya katakan penting? Karena untuk di seni rupa itu yang digambar, yang dilukis itu berasal dari imajinasi. Ya. Nah, imajinasi itu kalau sudah dikarakterkan itu orang harus benar. Nanti penuangan ide itu kan mestinya ya kita harapan yang benar. Yang benar itu yang bagaimana? Yang benar itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang bisa diterima oleh kalangan, baik itu segmen menengah, segmen atas ataupun remaja, tua, muda. Semua kalangan. Nah, semua kalangan. Oleh sebab itu ya saya berpikir, wah ternyata anak seni ini, khususnya yang seni rupa ini memang harus luas. Tadi mahasiswa dari lembaga APMI. Itu ada semacam agenda seperti ini, kita senang sekali. Dan nanti anak saya kira mau nggak mau itu
menambah budi pekerti. Karena apa? Di sini tersisip include budi pekerti yang bagus karena toleransi. Jangan sampai tidak toleransi atau intoleransi. Nah, di sini harus kita pupus. Nah, caranya mupus bagaimana? Ya ini seperti Memberikan materi. pemberian materi dari misalkan dari agenda-agenda yang dicanangkan di ADMI itu Penjelasan. bagus. Ya, Ya. mungkin tidak hanya di SMK Negeri 9 saja, mungkin di sekolah lain-lain itu juga perlu. Kalau di sini jelas perlu karena saya garis bawahi orang yang seni rupa itu berbahaya. Kalau nanti sampai ininya itu terbatas. Karena nanti penuangan ide idenya ide kudu ini harus ini, itu namanya fine art. Fine art itu seni murni itu yang bisa membaca cuma dirinya sendiri. Nah, kita mengajarkan di sini tidak hanya fine art tapi applied art juga. Jadi seni terapan yang bisa diterima di semua kalangan. Nah, ini bagian yang terpenting adalah bagian yang tadi toleran itu memang penting, nanti dampaknya luas sekali. Yang paling tidak masuk ke mindset siswa. Ya, begitu. Gabriel, perasaan kamu ngikuti acara ini gimana? Ayo, kalian berdua. Seru sih, seru. Ya, dapat pengetahuan baru. Oke, kira-kira kakaknya ramah nggak? Ramah. Sebutin satu kakak. Halo, boleh kenalan nggak siapa namanya? Ivana. Siapa? Ivana. Ivana, kalau kamu? Anya. Nama Aku mau tanya nih, perasaan kamu ikut acara ini tuh gimana? Senang. Kira-kira kakaknya itu ramah nggak? Coba. Ramah. Ramahnya kenapa? Asik. Sama satu lagi, setelah kamu ikutin acara ini, kamu itu dapat apa? Apa ilmu yang kamu dapat setelah ikut acara ini? Apa? Ya, tambah tahu tentang ekosistem aja.